Halo Sobat Indak, jumpa lagi di podcast Indago yang dipersembahkan oleh Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Nah Sobat Indak, pasti pada bingung nih, kita lagi di mana nih kok nggak ada di studio nih ya. Kita sekarang lagi main-main ke Salatiga di salah satu rumah owner dari usaha Retail Aku. Apa sih Retail Aku ini? Langsung aja kita tanyakan kepada narasumber yang sudah hadir bersama kita, Ibu Andi Harmawati Thalia. Ya. Apa kabar Ibu? Ini saya manggilnya Ibu atau Mbak ini Bu? Bebas Mbak. Oh ya, soalnya kelihatan masih muda banget ini Bu. Amin. Nah ini tuh langsung aja ya Bu ya, Retail Aku ini tuh apa sih Bu? Ini produk yang bergerak di bidang apa sih Bu? Ritela ini sebetulnya cemilan Mbak. Oh, jadi cemilan. kita kuliner ya. Oh, kuliner ya Iya. benar. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi, lebih detail lagi Bu, produknya seperti apa? Kalau Ritela ini kita basicnya memang keripik singkong, tapi kita menggunakan bumbu rempah-rempah yang kita bawa dari beberapa daerah di Nusantara. Gitu, iya. Jadi memanfaatkan produk lokal juga ya Bu ya. Kolaborasi juga, betul. Nah itu kenapa kok tercetus ada kepikiran untuk bikin usaha keripik ini Bu? Ya sebelumnya memang kita riset juga sih ya gitu. Karena berdasarkan riset yang kita lakukan, masyarakat Indonesia itu sebagian orang lebih suka ngemil, apalagi sejak masa pandemi kemarin meningkat sampai 71% orang-orang itu suka ngemil. Jadi ada musibah itu ada memberi dampak keberuntungan juga bagi kami para UKM gitu kan yang bergerak di bidang kuliner yang terutama makanan cemilan ini seperti itu ya. Nah Bu, ini kan produknya namanya Retail Aku. Ini ada cerita di balik Retail Aku nggak sih Bu? Apa sih arti nama Retail Aku ini Bu? Oh iya, Ritela ini memang kita punya sejarah ya. Kenapa bisa ada terbentuk namanya menjadi Retail Aku gitu? Karena Ri itu sebetulnya nama dari anak saya laki-laki. Itu nama depannya R. Yang kedua juga R. Jadi kita kasih Ri. Tela itu kan ketela itu. Dan Q itu adalah Queen gitu. Jadi Ri itu Riangga dan Raja. Ketela di spasinya, lalu Q-nya itu Queen gitu. Jadi itu simbol ya, simbol dari ketiga anak saya ini. Harapan saya suatu saat mereka tetap menjadi satu kesatuan. Dan saya berharap bisnis ini bisa menjadi bisnis yang turunan untuk mereka yang bisa mereka kembangkan hingga masa depan mereka nanti. Jadi harapannya cukup besar sekali ya Bu ya untuk bisa diturunkan ke anak-anak ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Nah terus nih Bu, Retail Aku ini produknya mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi tentang produknya ini, dari rasanya, keunikannya dari mana gitu Bu. Baik. Kalau Ritela sendiri memang kita konsepnya berbeda ya dengan cemilan keripik singkong yang ada di pasaran. Kita menggunakan bumbu rempah-rempah yang kita masak gongso dan itu saya bawa dari beberapa daerah untuk mewakili setiap varian yang kita buat. Nah, best seller kita itu ada pedas gongso taliwang itu dari kota Lombok. Ya, itu ada ayam taliwang ya kalau di Lombok itu terkenal di sana. Nah, yang kedua kita ada pedas seblak daun jeruk itu dari kota Bandung. Iya, itu yang masih viral ya saat ini seperti itu. Terus ada varian asin bawang itu mewakili kota Salatiga. Dan yang kedua ada dua lagi yang saya keluarkan itu sebagai varian yang terbaru kami, inovasi terbaru. Itu ada rasa rendang dari kota Padang dan rasa pedas jengkol itu juga dari Bandung seperti itu. Dan jadi, itu kita gunakan jengkol asli gitu, jengkol yang kita keringkan gitu. Jadi bukan perisa jengkol bukan, tapi ini betul-betul jengkol yang kita keringkan dan kita buat bumbu rempah yang kita padukan dengan keripik singkong gitu. Jadi, yang rasanya unik deh Mas. Jadi rasa-rasanya itu dari tiap daerah Nusantara ya Bu? Betul, ya, mewakili beberapa daerah itu makanya kita namakan keripik singkong bumbu rempah Nusantara. Jadi itu ya keunikan dari produknya ya Bu ya? Iya betul. Ini emang dulu kepikiran untuk buka usaha dari awal atau memang terjun di sini atau tiba-tiba terjun di dunia
usaha ini Bu? Ya, Mungkin. saya sebetulnya basicnya desainer. Oh, desainer. Desainer Kok bisa fashion. nyemplung di ini ya di bidang pengusaha Iya, ya? itu. Basicnya kan saya dulu di Oh, Bandung gitu gitu. kan. Di Bandung juga kan kulinerannya memang Iya. unik-unik seperti itu. Setelah kami pindah ke Salatiga, Iya. ternyata Salatiga juga kota kuliner iya, gitu. benar. Dan terakhir tahun lalu ya, saya Iya. kalau nggak salah itu Salatiga diresmikan sama Menteri Pariwisata Pak Iya. Sandiaga Uno itu sebagai kota singkong gitu. Iya. Walaupun saya tidak bergabung di klaster tersebut Iya. karena agak jaraknya lumayan jauh, ya. Tapi di sini saya tetap mengembangkan bisnis singkong ini di Kota Salatiga dengan versi yang berbeda. Berbeda ya. Iya. Karena yang di klaster singkong sana lebih banyak yang basah seperti itu. Gitu. Kalau saya sendiri berkonsep makanan ringan yang kering. Meskipun bumbu kita itu bumbu yang dimasak gongso, Iya. basah, tapi itu bisa kering. Iya. Bahkan kita bisa ekspor ke luar negeri itu bisa tahan sampai 1 tahun. Oh, berarti expirednya. udah diekspor juga ya? Bu, Sudah, ya? alhamdulillah. Walaupun Makanya- belum banyak ya, Iya. masih. Makanya kan pikirannya ini kan udah dikemas gitu ya Bu ya, Iya, cantik itu betul. kan. Saya mikirnya biasanya kan kalau produk-produk UKM gitu kan jarang yang punya kemasan modern kayak gini. Punya Ibu udah dikemas gitu loh Bu. Alhamdulillah kami selalu berinovasi Iya. gitu, mengikuti perkembangan zaman. Meskipun kita UKM, Iya. kita nggak mau hanya sekedar aku kan cuma UKM gitu, nggak. Kami punya mimpi yang sangat besar Iya. gitu, bahwa UKM Indonesia itu layak juga untuk go internasional internasional, seperti itu. Dulu berarti pas mendirikan usaha ini juga awalnya udah kepikiran buat diekspor gitu ya Bu ya? Atau Iya, memang target saya untuk jangka panjang ke Iya. sana. Cuma kan kita tetap mengikuti prosedurnya, bagaimana ada bisa sampai PIRT, betul. halal kayak gitu ya. Kemasan pun juga harus kemasannya juga Iya. gitu. Karena izin PIRT itu beda kemasan, ada kode yang berbeda juga. Nah ini Bu, tadi kan udah ada diekspor sampai diekspor juga nih ya Bu ya. Kalau boleh dibocorin omsetnya berapa nih Bu yang diperoleh nih Bu dari usaha ini Bu ya? Alhamdulillah Mbak, untuk omset itu kita mengalami peningkatan sih ya setiap bulannya gitu, walaupun itu kadang naik turun juga gitu ya, tergantung sih karena usaha kita produk cemilan makanan ringan itu tidak bisa stabil ya untuk omsetnya gitu. Tapi ya alhamdulillah kita bisa mendekati target yang kita mau capai gitu. Untuk bulan lalu aja kita sudah sampai sekitar 75% omset. Oh ya, luar biasa sekali Bu ya. Nah itu Bu, kan kadang kan ada omset itu kan naik turun kayak gitu tuh Bu. Tips dan trik marketingnya seperti apa yang biasa dilakukan gitu Bu? Nah kita selain kita berjualan di online, kita juga berjualan di offline gitu. Jadi di 9 platform itu kita iklan, terutama kayak di IG, Facebook, TikTok dan YouTube. Kita juga punya store untuk display produk di beberapa hotel, di restoran, di beberapa toko kue dan beberapa resto-resto itu di itu, kota kafe Salatiga. di Salatiga, di Bandung dan Jakarta. Oh Bandung dan Jakarta. Iya. Oh sudah sampai sana ya Bu ya. Nah itu saya tuh terkagum sama Ibu nih, bisa kebayang sampai ke situ tuh. Mungkin dulu ada mau pernah mengikuti pelatihan kayak gitu atau gimana gitu Bu? Mungkin. Iya, alhamdulillah saya mendapatkan beberapa fasilitas dari dinas, pelatihan, dan salah satunya juga saya mengikuti pelatihan dari dinas Disperindak Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Disperindak Provinsi Jateng. Itu pelatihan e-commerce yang luar biasa sekali ilmunya. Saya yang tadinya nggak tahu, yang untuk membranding produk kita hingga bisa dilihat di luar negeri, bagaimana penyusunan konten yang bagus, pengucapan visual yang tepat, seperti itu. Alhamdulillah saya dapatkan fasilitas dari Disperindak ini yang luar biasa, impact-nya untuk usaha saya seperti itu. Dan langsung kita praktekin. Iya keren banget. Bedanya Ibu Andi ini tuh langsung dipraktekkan ya kalau dapat ilmu ya Bu ya. Iya, nah saya orangnya patuh ya gitu. Saya ketika saya mendapatkan sesuatu dan ada
tanggung jawab di situ, saya langsung oke, saya harus improve gitu, karena memang kita di sini menjual ya gitu. Kita harus punya keunikan, kelebihan yang berbeda dengan yang lain. Jadi ketika saya dapat ilmu baru, ya saya langsung praktekin. Betul sekali itu. Nah ini Bu, mungkin terakhir nih Bu, sebelum ditutup acara yang ini, pesan untuk masyarakat yang ingin sama-sama ingin membangun usaha nih Bu, ada apa aja sih yang mungkin bisa di-sharing buat teman-teman yang mau buka usaha gitu Bu? Semangat aja sih buat para UKM yang memang mereka berniat untuk buka usaha, nggak usah takut, apalagi yang punya mimpi hingga sampai diekspor produknya itu tidak sengeri yang mereka bayangkan gitu, karena kita juga bisa kok ekspor hanya dengan satu piece orderan dari luar, itu juga bisa ada apa jalurnya seperti itu. Jadi intinya ya semangat, berjuang, jangan putus asa. Yang penting nomor satu tuh konsisten. Ketika kita mau berusaha itu konsisten tuh kuncinya. Karena kalau kita nggak konsisten dalam membuat usaha, ya udah nanti nggak ada hasilnya ya Bu ya gitu karena namanya usaha kan naik turun ya, kita berjuangnya di situ. Ya, itu tadi episode kita bersama dengan Ibu Andi ya Sobat Indah. Kita udah belajar panjang lebar tentang produknya, gimana produksinya, kemudian kita juga belajar nih dari Ibu Andi ya Bu ya, kalau misalnya mau buka usaha harus rasa ingin tahunya tinggi ya Bu ya, dan juga semangat dipraktekkan terus menerus ya Bu ya, dan juga konsisten itu yang paling utama ya Bu ya, kuncinya itu. Ya baik Ibu, terima kasih. Saya rasa obrolan kita sudah cukup, nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Baik Sobat Indak, terima kasih atas waktunya sudah menonton sampai episode ini. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen, dan juga aktifin lonceng di YouTube Indago Jateng. Sekian, sampai jumpa.